Hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Halo semua, saya Nur Azizah dengan NIM 231050110058 dari kelas A2. Hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses absorpsi obat. Absorpsi obat merupakan proses perpindahan obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik. Obat dapat diberikan melalui berbagai macam cara, seperti oral melalui mulut, sublingual di bawah lidah, rektal melalui dubur, dan parenteral tertentu seperti intradermal, intramuskular, subkutan, dan intraperitoneal yang melibatkan proses absorpsi obat yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi proses absorpsi pada saluran cerna tergantung pada 3 hal. Yang pertama, ukuran partikel molekul obat. Yang kedua, kelarutan obat dalam lemak atau air. Dan yang ketiga, derajat ionisasi obat. Pada absorpsi obat, obat yang bersifat asam lemah atau netral akan lebih banyak diabsorpsi di lambung. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan lebih banyak diabsorpsi di dalam usus. Hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses distribusi obat. Distribusi obat merupakan penyebaran obat dari darah ke jaringan tubuh. Umumnya, distribusi obat menembus membran biologis melalui proses difusi. Mekanisme difusi dipengaruhi oleh struktur kimia, sifat kimia fisika obat, dan membran biologis. Difusi ini terbagi menjadi 2, yaitu difusi pasif dan juga difusi aktif. Difusi pasif terbagi lagi menjadi 3, yaitu difusi pasif dengan cara melarut dalam lemak penyusun membran, difusi pasif melalui pori, dan difusi pasif dengan fasilitas. Sedangkan difusi aktif terbagi menjadi 2, yaitu transport aktif dan pinositosis. Hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses ekskresi obat. Sebagian besar obat diekskresikan keluar tubuh melalui paru, ginjal, dan empedu atau hati. Sedangkan sebagian kecil obat dengan kadar yang rendah diekskresikan melalui air liur dan air susu. Ekskresi obat melalui paru. Obat yang diekskresikan melalui paru adalah obat yang digunakan secara inhalasi. Contohnya siklopropan, etilen nitrogen oksida, halotan, ether, dan kloroform. Sifat fisik yang menentukan kecepatan ekskresi obat melalui paru adalah koefisien partisi darah atau udara. Obat yang mempunyai koefisien partisi darah atau udara kecil seperti siklopropan dan nitrogen oksida diekskresikan dengan cepat. Obat yang mempunyai koefisien partisi darah atau udara besar seperti halotan dan isoflura diekskresikan dengan lebih lambat. Ekskresi obat melalui ginjal. Proses ekskresi obat melalui ginjal ini melibatkan 3 proses. Yang pertama, penyaringan glomerulus. Membran glomerulus dapat dilewati oleh molekul obat dengan bobot molekul kurang dari 5.000 dan bersifat hidrofil. Yang kedua, absorpsi kembali secara pasif pada tubulus ginjal. Obat yang bersifat polar, sukar larut dalam lemak, tidak diabsorpsi kembali oleh membran tubulus. Absorpsi kembali ini sangat tergantung pada pH urin. Obat yang bersifat asam lemah, ekskresi meningkat pada pH urin basa. Obat yang bersifat basa lemah, ekskresi meningkat pada pH urin asam. Yang ketiga, sekresi aktif pada tubulus ginjal. Obat dapat bergerak dari plasma darah urin melalui membran tubulus ginjal dengan mekanisme pengangkutan aktif. Contoh bentuk trionisasi obat yang bersifat asam seperti asam salisilat dan penisilin, dan bentuk trionisasi obat bersifat basa seperti quinin, tiamin, dan dopamin. Ekskresi obat melalui empedu atau hati. Obat dengan pM kurang dari 150 dan obat yang telah dimetabolisme menjadi senyawa yang lebih polar dapat diekskresikan dari hati melalui empedu menuju ke usus dengan mekanisme pengangkutan aktif. Obat tersebut biasanya dalam bentuk terkonjugasi dengan asam glukuronat, asam sulfat, atau glisin. Di usus, bentuk terkonjugat tersebut secara langsung diekskresikan melalui tinja atau feses.